Halo guys, balik lagi dengan gue Surya Maesa di channel Tongkrongan kita. Seperti yang udah gue tulis di judul ya, hari ini kita akan membahas tentang cara melepaskan diri dari masa lalu. Pernah gak sih kalian merasa kayak ada rantai yang menahan kalian gitu kan untuk melangkah maju ke depan? Kalian ngerasa harusnya kalian itu bisa berkembang, gak stagnan kayak gini gitu loh. Dan harusnya mungkin kalian bisa meraih impian yang kalian inginkan. Kalian ngerasa gitu kan, ketika kalian pengen ngelakuin hal-hal besar, tapi kok rasanya males gitu kan. Rasanya kok gak ada semangat-semangatnya gitu. Padahal kalian sangat ingin untuk berkembang. Kayak ada rantai yang menahan kalian gitu kan untuk maju. Nah, rantai itu bisa jadi adalah masa lalu yang terus-menerus menghantui kalian. Dan saking membekasnya, sampai-sampai hal itu tertanam di alam bawah sadar kalian tanpa kalian sadari. Kita semua ya kan, lo dan gue pasti punya cerita dalam kehidupan ini, bener gak? Ada cerita manis dan juga ada cerita yang pahit gitu kan. Tapi apa yang terjadi kalau cerita yang pahit itu terus menerus berputar seperti film lama di kepala kalian? Nah, di sini gue pengen ngajak kalian nih untuk ngobrol santai tentang cara melepaskan diri dari masa lalu yang mungkin bisa jadi kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Asik. Nah, di tongkrongan kita kali ini gue punya 4 tips nih agar kalian bisa terlepas dari masa lalu yang membelenggu kalian, dan agar kalian bisa meraih impian yang kalian inginkan. Sebelum mulai, seperti biasa kita seduh kopinya dulu dan kita nyalakan rokoknya. Oke, kita mulai. Pertama, kalian harus mengakui perasaan kalian. Gak ada salahnya kok kalian nangis, ngerasa sedih, kecewa, atau bahkan marah ya kan. Tapi jangan berlebihan gitu kan. Gak ada salahnya kok ketika kalian marah, kalian meluapkan emosi tersebut ya kan, dengan cara nangis, dengan cara marah, dengan cara apapun itu, terserah lah ya kan. Yang penting kalian luapkan, jangan sampai perasaan itu kalian pendem gitu kan. Apalagi nih buat kalian yang kaum laki-laki ya kan, yang apa ya, kalau kita nangis tuh kayak diledekin gitu ya kan. Tapi ya lu ambil jarak ya kan, lu cari tempat yang hening, sepi ya kan, lalu lu luapkan emosi tersebut gitu. Ingat kata Al Eldul, aku bukanlah Superman, aku juga bisa nangis. Asik. Ya kalian kan bukan, ya kita kan bukan Superman ya kan, ya kita juga bolehlah ya nangis gitu kan, asal jangan sampai gitu kan kita tenggelam di dalamnya. Jangan sampai kita tenggelam dalam luapan emosi tersebut. Ya sewajarnya aja lah ya, sampai kalian merasa tenang, merasa lega gitu kan. Yang kedua nih, kalian tuh harus belajar dari pengalaman. Setelah kalian mengakui perasaan kalian merasa lega, lalu kalian pelajari apa sih pelajaran berharga tuh kan dari kejadian tersebut ya kan. Karena setiap kejadian di masa lalu itu adalah pelajaran. Setiap cerita dalam kehidupan kalian akan membuat kalian semakin kuat dan semakin paham akan kehidupan ini. Gue yakin ya, sepahit apapun kejadian yang menimpa di kehidupan kalian, suatu saat kalian akan berucap syukur akan hal tersebut ya kan. Coba deh kalian ingat-ingat kejadian apa yang membuat kalian bersyukur karena pernah mengalami hal tersebut gitu kan. Bahkan ya, pengalaman nembak pacar atau diputusin pacar bisa jadi pelajaran berharga itu kan untuk nembak pacar yang selanjutnya. Ambil hikmahnya, buang yang keruh, dan ingat ya kan, kamu gak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi kalian bisa mengubah cara pandang kalian terhadapnya. Yang ketiga, membebaskan diri. Kalian harus bisa memaafkan diri kalian sendiri dan orang lain. Misalnya,
kalian melakukan kesalahan sehingga kalian mungkin ngerasa malu gitu kan, atau merasa menyesal gitu kan karena melakukan hal tersebut. Karena mungkin gara-gara kesalahan yang kalian buat ya kan, itu membuat kalian kehilangan sesuatu. Apalagi itu kan, karena kesalahan kalian tersebut mungkin kalian sampai mengatakan hal-hal buruk pada diri kalian sendiri kan, mengatakan diri kalian gak berguna lah, mengatakan bahwa diri kalian gak becus dan sebagainya. Stop ya kan, jangan diteruskan pokoknya. Jangan terlalu menyalahkan diri kalian ya kan, karena ya gimana lagi ya kan. Karena ya kalian harus ingat kan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Kembali lagi aja ke sana gitu kan. Dan ingat ya, di dunia ini tidak ada yang wajib kalian miliki, dan di dunia ini juga tidak ada yang tidak tergantikan. Jadi gak wajib tuh kalian harus menikahi dengan si A, atau kalian harus memiliki B gitu kan, harus memiliki C, D, E gitu kan. Gak ada kewajiban untuk memiliki hal itu di dunia ini. Itu semua mungkin hanya persepsi dan asumsi diri kalian aja. Dan di dunia ini juga tidak ada yang tidak tergantikan gitu kan. Segala sesuatu pasti akan tergantikan. Teman baik lu saat SMP tergantikan saat SMA, teman baik lu saat SMA tergantikan saat kuliah atau saat kalian sedang bekerja. Semua itu akan tergantikan gitu kan. Dan memaafkan itu bukan berarti dari kalian lemah gitu kan. Ketika kalian memaafkan sebuah kesalahan, memaafkan orang lain, atau bahkan memaafkan diri kalian sendiri, itu bukan sebuah kelemahan ya. Justru ketika kalian mampu memaafkan, itu tanda bahwa kalian adalah orang yang kuat. Karena hanya orang-orang kuat yang bisa memaafkan kan. Orang lemah mah gak bakalan bisa gitu kan. Tapi seperti yang gue katakan tadi ya, pertama ya akui dulu perasaan lu, lalu cari pelajaran apa yang bisa lu ambil, dan maafkan ya kan. Maafkan, karena itu tanda kalau kalian adalah orang yang kuat gitu loh. Dan terakhir ya, yang keempat, kalian harus mulai fokus ke masa depan ya. Kalian harus mulai memikirkan masa depan. Kalian jangan sampai terjebak dalam romantisme masa lalu. Seindah apapun itu, sehebat apapun itu, seluar biasa apapun itu, ya tetap itu adalah kejadian di masa lalu gitu kan. Sepahit apapun, segimanapun, tetap itu sudah di masa lalu, itu sudah terlewat ya kan. Yang kalian bisa lakukan adalah kalian menata masa depan kalian gitu loh. Dan untuk menata masa depan ya kan, untuk merubah diri kalian tuh gak perlu 100% langsung berubah gitu kan. Yang harus kalian lakukan, kalian cukup berubah ya 1% setiap hari ya kan, biar gak terasa gitu kan. Jangan sampai lu tiba-tiba berubah drastis itu kan, karena perubahan yang drastis itu bikin kalian gak nyaman gitu loh. Juga gak bakalan bertahan lama. Yang bisa bertahan lama itu kalian merubahnya sedikit demi sedikit, mengubah satu kebiasaan buruk dengan satu kebiasaan baik gitu kan. Dengan mengubah satu-satu ya nanti lama-lama gak terasa semuanya udah berubah, semuanya udah jadi baik, semuanya udah tertata, terfokus, dan kita bisa lebih enjoy untuk melangkah ke depan. Dan mungkin tuh ya obrolan kita malam ini tentang cara melepaskan diri dari masa lalu. Gue cuma bisa berbagi 4 tips tersebut karena 4 tips tersebut yang udah gue lakukan dan terbukti gitu kan, itu bisa membuat gue merasa lebih baik, membuat gue merasa lebih tenang gitu kan, membuat gue bisa lebih percaya diri untuk menata masa depan. Ingat ya, masa lalu itu kayak buku yang udah kalian baca gitu kan. Kalian bisa simpan di rak dan sesekali ngambil pelajaran darinya gitu kan. Tapi kalian gak bisa gitu kan terus menerus membacanya dan mengharapkan cerita yang berbeda gitu kan. Sekarang buka halaman baru, tulis cerita kalian sendiri dengan tinta pilihan kalian, dengan cara pilihan kalian, dengan langkah-langkah yang kalian inginkan. Kalian punya kekuatan untuk melepaskan masa lalu dan melangkah maju. Percaya deh, kamu pasti bisa. Dan siapa tahu gitu kan, suatu hari nanti kisah kamu bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Dan buat lo yang punya cerita atau kisah yang memilukan ya kan, gak ada salahnya kalian untuk curhat di kolom komentar di bawah ya kan. Mungkin dengan cara tersebut kalian bisa merasa lebih baik ya kan. Dan mungkin ketika kalian menuliskan kejadian buruk yang menimpa kalian ya kan di kolom komentar di bawah, kalian mungkin bisa melihat cerita-cerita dari orang lain yang mungkin ceritanya lebih buruk dari kalian ya kan, tapi
orang tersebut mungkin sudah bisa melepaskan diri dan sudah bisa mulai menata masa depan. Oke, segitu aja obrolan kita di tongkrongan kita kali ini ya kan. Kalau kalian punya saran ataupun punya topik yang pengen kita bahas nih ya di konten tongkrongan kita yang selanjutnya, boleh banget tulis saja di kolom komentar. Nanti kita diskusi dan kita bahas. Terima kasih udah nonton Terima kasih telah mendengarkan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian belum tidur gitu kan. Kalau kalian kan dengerin sambil tidur. Dan sampai jumpa di tongkrongan kita yang selanjutnya.